Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah dan budaya Indonesia kembali hidup. Ponorogo, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai Bumi Reog, menyimpan kisah panjang yang syarat dengan legenda dan fakta sejarah. Dari era Kerajaan Wengker hingga tradisi Grebek Suro yang megah, Ponorogo adalah saksi bisu perjalanan peradaban Nusantara. Bagaimana asal-usul nama Ponorogo? Apa hubungannya dengan sosok legendaris Bathara Katong? Dan bagaimana tradisi serta budaya unik di daerah ini masih bertahan hingga sekarang? Mari kita telusuri jejak-jejak sejarah yang tersembunyi di balik keelokan alam dan ragam tradisi Ponorogo, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus menjelajahi kekayaan budaya Nusantara bersama kami. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berlokasi di Kecamatan Ponorogo. Terletak di bagian barat Jawa Timur, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk 2022, jumlah penduduk Ponorogo tercatat sebanyak 964.253 jiwa. Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus. Penetapan ini didasarkan pada momen penting ketika Bathara Katong dinobatkan sebagai Adipati pertama Kadipaten Ponorogo pada tanggal 11 Agustus 1496. Pada tahun 1837, pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo dipindahkan dari Kota Lama ke kawasan Kota Tengah, yang menjadi lokasi pemerintahan Kabupaten Ponorogo hingga kini. Sejak tahun 1944, kepemimpinan kabupaten ini telah berganti sebanyak 16 kali. Kabupaten Ponorogo terkenal dengan julukan Bumi Reog karena merupakan tempat asal kesenian reog, sebuah seni tradisional yang ikonik. Selain itu, Ponorogo juga dikenal sebagai wilayah santri, mengingat keberadaan banyak pondok pesantren di daerah ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang berlokasi di Desa Gontor, Kecamatan Melara. Setiap tahun, pada bulan Suro, Muharram, Ponorogo mengadakan Grebek Suro, sebuah rangkaian acara budaya dan tradisi yang meriah. Dalam perayaan ini, masyarakat dapat menikmati berbagai seni dan tradisi seperti Festival Nasional Reog Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah, Kirap Pusaka, serta larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Nama Ponorogo berasal dari dua kata, yakni pramana, yang berarti kekuatan atau rahasia hidup, dan raga, yang berarti badan atau jasmani. Secara filosofis, gabungan dua kata tersebut melambangkan bahwa di balik tubuh manusia terdapat rahasia kehidupan yang erat kaitannya dengan pengendalian sifat-sifat manusia. Filosofi ini mencakup sifat amarah, aluama, syufiah, dan mutmainah yang harus dikendalikan untuk mencapai kemapanan olah batin. Ada juga interpretasi lain yang menyebutkan bahwa pana berarti melihat dan raga berarti diri, sehingga Ponorogo dapat diartikan sebagai melihat diri sendiri atau refleksi diri. Sejarah nama ini terkait dengan musyawarah yang dilakukan oleh Raden Bathara Katong bersama tokoh-tokoh seperti Kiai Mira, Seloaji, dan Jayadipa. Mereka sepakat untuk menamai kota baru ini dengan nama Pramanaraga, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Panaraga dan akhirnya dikenal sebagai Ponorogo. Selain itu, ada pendapat dari Pigeaud yang menyatakan bahwa nama ini berkaitan dengan istilah Jogorogo, yang merujuk pada wilayah perbatasan rawa di masa lalu. Berdasarkan Babat Ponorogo, wilayah ini mulai berkembang setelah kedatangan Raden Katong di daerah Wengker, yang saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Setelah melalui berbagai tantangan dan hambatan, Raden Katong bersama pengikutnya berhasil mendirikan pemukiman di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Dengan dukungan berbagai pihak, akhirnya Kadipaten Ponorogo resmi berdiri pada tahun 1496 dengan Raden Katong sebagai Adipati pertama.
Penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo didasarkan pada kajian sejarah berupa candrasengkala Mehmet yang ditemukan di makam Raden Katong. Candrasengkala ini menggambarkan manusia yang sedang bermeditasi, pohon, burung garuda, dan gajah, yang menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau 1496 Masehi. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km persegi dengan variasi ketinggian antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya terbagi menjadi dua zona utama, yaitu dataran tinggi yang mencakup Kecamatan Ngerayun, Soko, Pulung, dan Ngebel, serta dataran rendah di kecamatan lainnya. Kabupaten ini dilalui oleh 14 sungai dengan panjang antara 4 hingga 58 km yang menjadi sumber irigasi utama bagi pertanian. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kehutanan dan sawah, sementara sisanya adalah ladang dan pekarangan. Kabupaten Ponorogo beriklim muson tropis yang memiliki dua musim utama, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson timur yang bersifat kering, sedangkan musim hujan disebabkan oleh angin muson barat yang membawa kelembapan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember hingga Februari, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli hingga September. Sektor ekonomi utama Ponorogo adalah pertanian, dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto, PDRB, tahun 2019 sebesar 3,41 triliun rupiah. Sektor ini menghasilkan berbagai komoditas unggulan, termasuk kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkih, dan jambu mete. Selain itu, tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah juga menjadi andalan. Pada tahun 2009, produksi tebu mencapai 12.985 ton, kelapa 3.915 ton, dan kopi 167 ton. Kabupaten Ponorogo juga memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap. Beberapa pasar besar, seperti Pasar Legi Songgolangit, Pasar Wage, dan Pasar Pon, menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat Pasar Hewan Jetis, pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yang beroperasi setiap hari Pahing. Sebagian besar penduduk Ponorogo menganut agama Islam, dengan jumlah penganut mencapai 98,11% dari total penduduk berdasarkan sensus tahun 2010. Agama-agama lain yang dianut mencakup Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Fasilitas ibadah di kabupaten ini meliputi 1.448 masjid, 2.754 musola, 21 gereja Protestan, 8 gereja Katolik, dan 2 wihara. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa dialek Mataraman, sedangkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan pendidikan. Kabupaten Ponorogo memiliki banyak warisan budaya, dengan kesenian reog sebagai ikon utamanya. Tradisi ini tak hanya menjadi kebanggaan lokal tetapi juga dikenal hingga tingkat nasional dan internasional. Selain reog, Grebek Suro menjadi salah satu acara tahunan yang memadukan seni, budaya, dan tradisi lokal. Festival ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan menampilkan tradisi seperti kirap pusaka, pawai lintas sejarah, serta larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Ponorogo, sebuah kabupaten di Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan seni dan budaya yang sangat beragam. Di antara berbagai kesenian tradisional yang dimiliki, reog Ponorogo adalah yang paling terkenal. Seni ini merupakan perpaduan tarian dan cerita yang khas, dimulai dengan tarian pembukaan yang melibatkan sekelompok pria pemberani. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang diwarnai merah, menciptakan suasana heroik. Setelah itu, tarian dilanjutkan oleh para gadis yang menunggang kuda, sering disebut jaranan. Kadang-kadang, tarian pembukaan ini diselingi oleh aksi lucu yang dibawakan oleh anak-anak, dikenal dengan sebutan bujang ganong atau ganongan. Adegan utama dari reog Ponorogo biasanya mencerminkan tema yang disesuaikan dengan acara di mana pertunjukan berlangsung. Dalam pernikahan, misalnya,
Cerita yang diangkat adalah tentang percintaan. Sedangkan untuk acara hitanan, seringkali menghadirkan kisah kepahlawanan. Penutup pertunjukan ini adalah kehadiran Singa Barong, sebuah karakter yang diperankan oleh pemain dengan mengenakan topeng kepala singa besar dan dihiasi mahkota bulu merak. Salah satu keunikan reog adalah fleksibilitasnya. Pertunjukan tidak sepenuhnya terpaku pada skenario. Para pemain, dalang, dan bahkan penonton dapat berinteraksi, memberikan dimensi spontan yang hidup dalam seni ini. Pemain juga dapat digantikan jika kelelahan, tanpa mengganggu alur pertunjukan. Selain reog, Ponorogo memiliki berbagai kesenian dan tradisi lainnya seperti gajah-gajahan, onta ponoragan, kebo-keboan, kompang, odrot, keling, balon lebaran, wayang purwa, jaranan thek, dan gong gumbeng. Semua ini menunjukkan betapa kaya budaya masyarakat Ponorogo. Tradisi dan adat istiadatnya juga mencerminkan pengaruh kebudayaan Jawa Tengah, terlihat dari acara seperti Larung Risalah Doa, Grebe Suro, dan Kirap Pusaka. Masyarakat Ponorogo juga memiliki tradisi khas seperti becekan, di mana orang saling memberikan bantuan bahan makanan saat ada hajatan, dan sejarah, yaitu kegiatan silaturahmi ke rumah-rumah tetangga atau keluarga saat Idul Fitri. Kabupaten Ponorogo menawarkan banyak destinasi wisata yang mencakup objek wisata budaya, industri, alam, dan religius. Salah satu perayaan budaya terbesar adalah Grebe Suro, yang diselenggarakan setiap tanggal 1 Muharram. Dalam acara ini, kirap pusaka menjadi daya tarik utama, di mana pusaka peninggalan masa kerajaan Wengker diarak dari makam Batara Katong ke Pendapa Kabupaten. Malam harinya, Festival Nasional Reog Ponorogo mencapai puncaknya dengan babak final di alun-alun. Keesokan harinya, Larung Risalah Doa dilakukan di Telaga Ngebel, sebuah ritual melarung tumpeng dan kepala kerbau ke tengah danau sambil mengucap doa. Ponorogo juga memiliki pusat-pusat industri yang menggerakkan perekonomian lokal. Beberapa di antaranya adalah sentra industri seng di Desa Paju, industri jenang di Desa Josari, dan industri kulit di Desa Nambang Rejo. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dikenal di luar daerah. Objek wisata alam Ponorogo sangat beragam. Salah satu yang paling populer adalah Telaga Ngebel, sebuah danau alami di Kecamatan Ngebel, terletak di kaki Gunung Wilis. Dengan ketinggian 734 meter di atas permukaan laut dan suhu yang sejuk, Telaga Ngebel menjadi tempat yang sempurna untuk relaksasi. Selain itu, ada Taman Wisata Ngembag, sebuah taman keluarga yang menyediakan kolam renang anak dan permainan, serta air terjun Pelatuk yang terletak di Desa Juruk dan dikelilingi perbukitan tinggi. Gunung Bayang Kaki, sebuah gunung tak aktif dengan 4 puncak, juga menjadi destinasi menarik. Mitos seputar gunung ini, seperti api misterius di puncak gentong yang menandakan datangnya musim hujan, menambah daya tariknya. Destinasi lainnya adalah air terjun Juruk Lenteng yang memiliki kolam alami di bawahnya dan dikenal dengan mitos kedungnya yang konon terhubung ke Laut Selatan. Untuk para pencinta petualangan, Gua Lowo di Kecamatan Sampung menawarkan pengalaman unik dengan kehadiran ribuan kelelawar dan situs arkeologi yang bernilai historis. Sementara itu, hutan wisata Kucur di Kecamatan Badegan menyediakan tempat berkemah yang asri, cocok untuk kegiatan outdoor. Air terjun Toyo Merto, dengan 2 tingkat aliran airnya, dan air terjun Setapak, yang tersembunyi di tengah hutan hujan tropis, menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin mengeksplorasi keindahan tersembunyi. Objek wisata religius juga menjadi bagian penting dari Ponorogo. Tempat-tempat seperti Makam Batara Katong dan Makam Gondoloyo menawarkan pengalaman ziarah yang syarat sejarah. Sedangkan mata air Sendang Waluyo Jati dengan patung Maria di Desa Klepu menjadi destinasi religi bagi umat Katolik. Masjid Tegal Sari, yang dibangun pada abad ke-18 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, adalah landmark keagamaan dengan arsitektur Jawa yang memukau dan sejarah yang kaya. Melalui perpaduan seni, budaya, wisata alam, dan tradisi religius, Ponorogo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu destinasi budaya dan pariwisata yang patut dikunjungi. Dengan keunikan dan kekayaan yang dimiliki,
Kabupaten ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakatnya, tetapi juga aset berharga bagi Indonesia. Demikianlah perjalanan kita menyelami asal-usul Ponorogo, dari jejak sejarah kerajaan Wengker hingga keunikan tradisi dan budaya yang masih hidup hingga kini. Ponorogo bukan hanya tentang reok yang memukau, tetapi juga tentang kebijaksanaan leluhur dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Berlanggananlah ke jejak Kerajaan Nusantara agar kita bisa terus menjelajahi sejarah dan budaya Nusantara yang begitu kaya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak misteri dan keindahan dari tanah air tercinta. Terima kasih telah menonton, dan salam budaya.